Seorang pemuda diminta untuk tinggal bersama ibunya di kota. Namun ketika dia bersama ibunya, dia baru menyadari kalau ibunya ini bekerja menjadi seorang pelayan. Pemuda itu ingin tahu banyak hal apa yang telah terjadi dan bagaimana mereka bisa melakukan itu. Hingga pada akhirnya pemuda itu mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari ibunya sendiri. Film dengan judul Amor Estranto, Amor, yang dirilis pada tahun 1982 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Film ini berlatar belakang pada tahun 1937 di Sao Paulo. Kala itu ada seorang pemuda bernama Hugo bersama neneknya datang dari kota lain dengan kereta. Hugo diminta neneknya untuk tinggal bersama ibunya Hugo di rumah yang besar itu. Sang nenek memberikan Hugo sebuah catatan kecil supaya orang yang tinggal di rumah itu tahu tujuan Hugo ke sana. Hugo mulai mendekati rumah besar tersebut, lalu didatangi oleh seorang wanita mengenakan pakaian putih seperti pembantu. Wanita itu membaca catatan yang Hugo berikan dan mengantarkan Hugo masuk ke dalam rumah. Sementara sang nenek mulai meninggalkan lokasi. Mereka disambut oleh wanita yang bertanggung jawab atas rumah itu, namanya adalah Laura. Awalnya dia terkejut ada pemuda yang datang ke sana. Ternyata Hugo dikirim untuk mendatangi ibunya yang bernama Anna. Anna dipanggil dan muncullah melihat Hugo yang sudah besar. Anna tampak bahagia. Sudah lama mereka tidak saling bertemu. Hugo ditinggal bersama neneknya karena Anna merantau ke kota lain untuk mencari uang. Sudah lama Hugo tidak memiliki ayah, oleh karena itu Anna lah yang menjadi tulang punggung mereka. Namun di balik itu semua, Hugo tidak betah bersama neneknya. Dan diketahui kalau sang nenek ini mengirim Hugo ke sana karena dia sudah tidak punya uang lagi untuk membiayai Hugo. Baginya, Hugo ini justru menjadi beban. Dan Anna memang dari dulu tidak pernah akur dengan ibunya. Sebenarnya kedatangan Hugo di sana ditolak oleh Laura karena rumah itu bukanlah rumah pribadi, melainkan rumah singgah milik politikus kaya untuk tempat bersenang-senang dan mengadakan pesta. Makanya di sana banyak cewek-cewek. Bahkan salah satu wanita yang ada di sana sudah mulai melirik-lirik Hugo. Tidak hanya itu, ketika Hugo ditinggalkan sebentar oleh Anna, Hugo lagi-lagi diperlihatkan sebuah pemandangan yang cukup indah. Beruntung Hugo tidak mengerti apa-apa, jadi ya dia mundur. Hugo dipersilakan tinggal di sana untuk beberapa hari, namun dia akan tidur di loteng. Hal itu membuat Hugo jadi sedikit takut. Namun Anna berusaha meyakinkannya kalau ini hanya akan sebentar saja, lalu mereka akan mencari rumah lain untuk ditinggali. Hugo mulai melihat hal-hal baru di rumah itu, dan yang paling sering dia lihat adalah pemandangan gunung kembar. Dia masih belum tahu rumah apa ini sebenarnya. Sementara itu, pemilik rumah yang bernama Osmar datang sambil memberitahukan pada Laura dan Anna untuk bersiap-siap malam ini. Karena malam ini mereka akan kedatangan tamu spesial dari teman politikusnya dari kota lain. Laura juga sudah menyiapkan amunisi baru yang bernama Tamara. Masih muda dan bersemangat, Laura diminta untuk menyiapkan segalanya termasuk kejutan untuk teman politikusnya nanti. Sementara itu, Anna sendiri adalah spesial milik Osmar. Sudah lama mereka melakukan itu. Meski sebenarnya Osmar sudah punya keluarga, namun orang-orang seperti ini kebanyakan punya simpanan. Dengan begitulah cara Anna mendapatkan uang dan bertahan hidup sampai sekarang. Dan Hugo belum tahu akan hal itu. Hugo tidak diperbolehkan Anna untuk turun dari loteng. Jadi ada seorang wanita yang membawakan makanan dan minuman untuknya. Dan disinilah Hugo kembali menang banyak. Lebih baik kalian tonton sendiri aja ya film fullnya, karena ya begitulah. Malam akhirnya telah tiba. Banyak orang-orang mulai berdatangan ke rumah tersebut. Salah satunya adalah politikus kaya bernama Benicio, teman dari Osmar. Benicio disambut hangat oleh mereka-mereka yang ada di sana. Musik dan hidangan sudah dipersiapkan untuk membuat tamu-tamu menjadi nyaman. Sementara Hugo itu sendiri kala itu melihat Tamara sedang didandani menggunakan sebuah kostum. Tamara memanggil Hugo untuk mendekatinya, lalu mendekatkan tangan Hugo ke bemper depannya Tamara. Tak lama Anna datang dan melihat kejadian itu. Anna marah pada Hugo, termasuk Tamara. Hugo tidak seharusnya pergi dari kamarnya. Banyak hal-hal yang belum waktunya Hugo tahu. Hugo bertanya, lalu kenapa ibunya masih berada di sini? Disinilah Anna menjelaskan semuanya kalau dia itu sedang bekerja. Dengan beginilah dia menghasilkan uang dan bertahan hidup. Hal ini tentunya dia lakukan untuk masa depan mereka.
Anna kembali ke acara dan pertunjukan sudah dimulai. Benicio diberikan sebuah kejutan berupa Tamara yang menggunakan kostum beruang putih. Semakin malam acaranya semakin meriah dan dalam. Tapi disitulah puncak acaranya. Para tamu sudah dipersiapkan memilih hidangan yang mereka sukai. Tahulah maksudnya. Dan disitu juga lah Hugo semakin penasaran. Hugo menemukan jalan dan celah untuk melihat aktivitas mereka yang berada di rumah tersebut. Dia juga melihat Tamara bersama Benicio sedang bersiap-siap. Namun, gara-gara Hugo membuat suara, Benicio merasa curiga ada sesuatu di balik ventilasi udara kecil di dinding. Benicio yakin ada seseorang yang telah mengawasi mereka dan gara-gara itu membuatnya jadi tidak mood. Tapi, dengan begitu justru Tamara berterima kasih pada Hugo karena tidak jadi begituan. Hugo kembali melanjutkan petualangannya dan kini dia melihat ibunya sedang bersama dengan Osmar. Ya, sedang begituan. Disinilah Hugo semakin tahu apa yang telah terjadi sebenarnya di rumah ini. Hugo kembali ke kamarnya dan mencoba untuk tidur, lalu melupakan apa yang telah ia lihat. Namun masih aja kepikiran. Lalu di pagi harinya justru Hugo menang banyak lagi. Tamara mendatanginya seraya ingin berterima kasih. Dia memberikan sesuatu yang sangat membagongkan. Namun aksinya itu dilihat oleh Anna hingga dia dihajar olehnya. Masalah lain muncul. Osmar mendapat kabar kalau ada perubahan kebijakan baru dari negara yang mempengaruhi para politikus-politikus tersebut. Bahkan Osmar berencana untuk menjual dan meninggalkan rumah beserta orang-orang yang ada di dalamnya. Anna yang tahu kondisinya bakal rumit meminta Hugo untuk meninggalkan rumah itu dan kembali pada neneknya. Namun Hugo tidak mau dan lebih memilih bersama ibunya saja. Anna mencoba memberikan pengertian, lalu dia juga memberikan pengalaman yang sangat-sangat tak terlupakan. Ya pokoknya aku harap kalian tonton saja film fullnya ya, karena di situ kalian bakal tahu. Setelah itu Hugo mulai mengerti dan suatu saat dia akan kembali lagi ke sana. Hingga beberapa tahun telah berlalu, kemudian Hugo kembali ke rumah itu. Kosong dan tidak ada siapa-siapa pun di sana. Hugo kini menjadi orang sukses dan ingin membeli rumah tersebut. Meski ibunya telah tiada, namun kenangan yang ada di rumah itu cukup mengobati rasa rindunya. Ya, itulah tadi alur cerita film Amor Estranto Amor. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.